Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Oktaviana dengan NPM 212151517, kelas D, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembahasan soal-soal teori bilangan. Langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Tuliskan 67.895 ke dalam sistem bilangan Babilonia dan Maya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus ingat dulu lambang bilangan Babilonia ataupun lambang bilangan Maya. Untuk lambang bilangan Babilonia, untuk simbol 1 digambarkan seperti berikut. Seperti ini. Untuk 10 seperti ini. Dan ingat aturan-aturannya. Untuk aturan yang pertama, untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan, digunakan simbol pengurangan. Simbolnya seperti ini. Untuk simbol pengurangan. Untuk bilangan yang lebih besar dari 60, digunakan bilangan dasar 60. Untuk menghindari kekeliruan, dipakai tanda selang. Tanda selangnya seperti ini. Balik lagi ke soalnya, 67.895. Untuk lambang bilangan Babilonia bisa kita tuliskan seperti berikut. Pertama, untuk bilangan yang lebih besar dari 60, digunakan bilangan dasar 60. Sehingga bisa dituliskan 18 dikali 60 pangkat 2, ditambah 51 dikali 60 pangkat 1, ditambah 30, ditambah 5. Yang kita tuliskan lambangnya yang ini. 18, 51, 30, dan 5. Sehingga bisa kita tuliskan 18 untuk 18, penulisannya seperti ini, 10-nya ada 2, dikurangi 1-nya ada 2 juga, sehingga ini 18. Ingat pakai tanda selang 2 kali. Lalu di sini 51. 51 adalah tanda 10 sebanyak 5 kali. Di sini saya lupa menambah satunya, jadi dituliskan seperti ini. Maaf kalau kurang rapi. Nah, 51 tambah lagi selang sebanyak 1 ditambah 30. 30-nya kita tuliskan seperti ini. 10 sebanyak 3 ditambah 5. Di sini 5-nya kita tulis 1 sebanyak 5, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya, untuk bilangan yang mayanya, pertama teman-teman ingat dulu untuk lambang bilangan maya seperti ini. 0 seperti ini, 1 seperti ini, 2 seperti ini, dan seterusnya sampai 19 seperti ini. Teman-teman sebelum mengerjakan kebilangan maya harus ingat dulu untuk aturan kebilangan maya. Yang pertama untuk aturannya yaitu untuk bilangan yang lebih kecil dari 19 dipakai bilangan dasar 20. Lalu untuk bilangan-bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar 18 kali 20, 18 kali 20 pangkat 1, atau 20 pangkat 18 kali 20 pangkat 2, dan seterusnya. Untuk cara penulisannya ditulis dari atas ke bawah. Balik lagi ke soal. Di sini soalnya adalah 67.895. Untuk lambang bilangan maya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Karena bilangannya besar, itu kita tuliskan 9 dikali 18, 9 dikali 18 dikali 20 pangkat 2, ditambah 8 dikali 18 kali 20 pangkat 1, ditambah 250 ditambah 15, sehingga hasilnya menjadi 67.895. Nah, untuk yang kita tuliskannya di lambang bilangan mayanya yang ini. Yang 9, 8,
10, dan 15. Sehingga bisa kita tuliskan 9, 8, 10, dan 15. Selanjutnya nomor 2, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Di sini saya akan mencoba mengubah ke bentuk polar dahulu. Untuk caranya, pertama kita gambarkan dulu bilangan kompleksnya. Di sini bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dapat kita gambarkan sebagai berikut. X di sini adalah sebagai bilangan real dan Y di sini yaitu bilangan imajinernya. Sehingga dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk garis ini dapat kita sebut sebagai R atau Z modulusnya. Sehingga untuk menentukan R-nya ini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi R sama dengan Z modulus, R sama dengan, kita gunakan rumus Pitagoras, akar dari akar 6 kuadrat ditambah akar dari akar negatif 2 kuadrat. Sehingga menjadi akar 6 ditambah akar 2 sama dengan akar 8 atau sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai dari alfanya. Oh ya, teman-teman, untuk di bilangan kompleks alfa ini dapat kita sebut sebagai argumen Z. Sehingga argumen Z dapat dihitung dengan arcsin. Pertama kita cari sinnya dulu. Dari sini sin alfa sama dengan akar negatif 2 per 2 akar 2 sama dengan negatif 1 per 2. Sehingga arcsin negatif 1 per 2 sama dengan negatif 30 derajat. Nah, berhubung ini alfanya berada di kuadran 4, sehingga alfa ini menjadi 330 derajat atau 11 pi per 6. Lalu langkah terakhir adalah kita mengubah si bilangan kompleks ini ke bentuk polarnya. Untuk rumusnya sendiri, Z di sini Z sama dengan R dikali dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa. Sehingga dapat kita tulis Z sama dengan R-nya di sini sudah kita temukan tadi 2 akar 2 dalam kurung cos alfa, alfa di sini 330 derajat ditambah I sin alfa, alfa di sini 330 derajat. Sehingga hasilnya menjadi Z sama dengan cos 11 pi per 6 tambah I sin 11 pi per 6. Nah, ini untuk bilangan polarnya. Untuk yang selanjutnya ke bilangan Euler. Untuk menjawabnya, pertama untuk rumusnya yaitu E pangkat I theta sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Nah, jika Z-nya sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah YI sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Maka dapat kita tulis E pangkat Z sama dengan E akar 6 dikali E pangkat akar 6 dikali E pangkat I negatif akar 2 sama dengan E pangkat X cos alfa dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa sama dengan E pangkat X dalam kurung cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Selanjutnya nomor 3. Misalkan operasi lingkaran tambah dan lingkaran kali dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. A lingkaran tambah B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. A dikali lingkaran B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse? Pertama, saya akan mencoba mencari inverse dari penjumlahannya.
A lingkaran tambah B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. Nah, untuk mencari inverse dari penjumlahan ini, kita harus mencari identitasnya terlebih dahulu. Dimisalkan identitasnya di sini saya tuliskan P. Maka A ditambah lingkaran P sama dengan A. A ditambah 2P dikurangi 5 sama dengan A. 2P dikurangi 5 sama dengan A dikurangi A. Di sini A-nya pindah ruas yang kiri ke kanan. Lalu 2P sama dengan 5. Negatif 5 dipindahkan ke kanan juga. Maka identitasnya di sini P sama dengan 5/2. Selanjutnya, untuk mencari inverse, teman-teman ingat rumusnya. A ditambah inverse sama dengan identitas. Maka A ditambah 2B dikurangi 5 sama dengan P. Di sini misalkan inverse-nya saya tulis I kecil. Maka A ditambah 2I dikurangi 5 sama dengan P. A ditambah 2I dikurangi 5 sama dengan P-nya di sini 5/2. Maka kita pindah ruaskan ke kanan yang A dengan negatif 5-nya sehingga dapat ditulis 2I sama dengan 5/2 ditambah 5 dikurangi A. Kita samakan si penyebutnya. 2I sama dengan 5/2 ditambah 10/2 dikurangi 2A/2. Maka inverse-nya sama dengan 15 dikurangi 2A/4. Maka inverse dari A lingkaran plus B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5 adalah 15 dikurangi 2A/4. Selanjutnya kita mencari inverse dari yang perkaliannya. A lingkaran kali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Di sini kita cari dulu identitasnya. Misalkan identitasnya di sini saya tulis sama dengan Q. Maka A lingkaran kali Q sama dengan A. Maka dapat kita tulis 2A ditambah Q dikurangi AQ sama dengan A. Kita operasikan, Q dikurangi AQ sama dengan A dikurangi 2A. 2A yang di sini pindah ke kanan, pindah ke ruas kanan sehingga berubah tanda. Lalu Q dikurangi AQ sama dengan negatif A. Ini dikurangkan, jadi menjadi negatif A. Nah, Q dikurangi AQ dapat kita tuliskan juga Q dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan negatif A. Maka Q sama dengan negatif A per dalam kurung 1 dikurangi A. Maka Q juga dapat kita tuliskan sama dengan A per dalam kurung A dikurangi 1. Nah, sesudah kita menemukan identitasnya, kita bisa mencari inverse-nya. Teman-teman ingat lagi rumus untuk mencari inverse, yaitu A dikali inverse sama dengan identitas. Di sini saya tuliskan inverse-nya dengan I kecil. Sehingga A dikali lingkaran I sama dengan Q. Q di sini sudah kita temukan adalah A per dalam kurung A dikurangi 1. Sehingga dapat kita tuliskan 2A ditambah 1 dikurangi AI sama dengan A per dalam kurung A dikurangi 1. I dikurangi AI sama dengan A per dalam kurung A dikurangi I dikurangi 2A. Ini dipindah ruaskan ke sini. I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A. Ini disamakan si penyebutnya sehingga lalu dikurangkan sehingga menjadi seperti ini. A dikurangi 2A dalam kurung A dikurangi 1 per A dikurangi 1. I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A kuadrat ditambah 2A. Ini dikalikan per A dikurangi 1. Maka I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A dikurangi 1 dikalikan 1 per 1 dikurangi A.
I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per negatif A kuadrat ditambah 2A dikurangi 1. Ini dikalikan sehingga menjadi seperti ini. Maka I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per negatif dalam kurung A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1. Ini negatifnya dikeluarkan. Sehingga I dapat kita tulis negatif dikali dalam kurung 2A kuadrat dikurangi 3A per negatif dalam kurung A dikurangi 1 kuadrat. Sehingga inversnya dapat kita temukan sama dengan 2A kuadrat dikurangi 3A per A dikurangi 1 kuadrat. Sehingga kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan yang tadi A ditambah B dan A dikali B itu keduanya memiliki inverse. Selanjutnya kita ke pembahasan soal nomor 4. Hitunglah A yang A DBET basis 15 dibagi PT basis 15 yang B-nya TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14. Lalu yang C-nya ubahlah 0,78 ke basis 12. Nah, sebelum mengerjakan yang pembagian, ini kita kerjakan yang pembagian dulu ya. Kita harus mengetahui dulu bilangan dasar di basis 15. Untuk bilangan dasar basis 15 itu dari 0 sampai 14. Jadi dapat kita sebutkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, khusus untuk bilangan 9 ke atas dapat kita tuliskan dengan huruf P, B, D, T, E. Atau bisa dengan huruf yang lainnya, tetapi di sini saya menggunakan huruf P, B, D, T, E. Nah, balik lagi ke soal. DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Untuk cara mengerjakannya, pertama kita lihat dulu. Di sini D di sini lebih besar dibanding dengan P. Sehingga ini kan yang pembaginya itu dua bilangan, yaitu P dengan T. Maka kita dapat mengambil D dengan B dibagi dengan P dengan T. Sehingga angka yang mendekatinya yaitu 1 dikali PT basis 15, yaitu PT. Lalu kita kurangi seperti pembagian biasanya. DB dikurangi PT di sini adalah 1T. Lalu kita lihat kembali, 1 di sini lebih kecil dengan P, sehingga kita tidak bisa membagi 1T dengan PT. Oleh karena itu, kita turunkan si E-nya di sini. Yang E kita turunkan. Nah, 1TE dibagi PT 15. Nah, kita cari yang mendekati dengan 1TE, yaitu 2 dikali PT 15 sama dengan 16B. Kita kurangi lagi, hasilnya menjadi 73. 73 di sini tidak bisa dibagi dengan PT, karena kita lihat dari 7-nya saja sudah lebih kecil dari P. Oleh karena itu, kita turunkan lagi. Ini T, kita turunkan. 73T dibagi PT basis 15. Maka kita cari yang paling mendekatinya, yaitu P. P dikali PT sama dengan P dikali PT basis 15 sama dengan 73P. Kita kurangi lagi dan hasilnya menjadi 3. Nah, karena kita tidak bisa menurunkan lagi dari sini dan hanya tersisa 3 yang lebih kecil dari PT, maka kita kasih koma di sininya. Kita kasih koma, maka kita berikan angka 0 di sini, tetapi 30 masih tidak bisa dibagi dengan PT. Kita tambahkan 0 di sini, kita tambahkan lagi 0 di sini. Maka 300 dibagi PT. Dan yang paling mendekatinya yaitu 4. 4 dikali PT ini hasilnya adalah 2T7. Kita kurangi lagi.
maka hasilnya adalah 18. Nah, maka dapat kita simpulkan DBET basis 15 dibagi PT basis 15 yaitu 12P,04 dengan sisa 18 basis 15. Nah, selanjutnya ini yang B, TPDB basis 14 dibagi B35 basis 14. Untuk cara pengerjaannya sama dengan yang ini. Ini cara pengerjaannya sama. Yang membedakannya hanya dari bilangan dasarnya ini sampai dengan T. Dikarenakan basis 14, maka angkanya sampai 13. Nah, jadi sampai T. Untuk cara pengerjaannya mah sama saja cara pengerjaannya dengan yang A ini. Dan untuk hasilnya sendiri TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14 itu 132,41 dengan sisa 249 basis 14. Selanjutnya yang C-nya. Ubahlah 0,78 ke basis 12. Nah, untuk cara menyelesaikannya di sini karena diubahnya ke basis 12, maka 0,78 dikali 12 per 12. Dan hasilnya sama dengan 9,36 per 12. 9,36 itu sama saja dengan 9 per 12 ditambah 0,36 per 12. Nah, kita ambil yang 0,36-nya. 0,36 per 12 dikali 12 per 12 sama dengan 4,32 per 12 pangkat 2. Nah, 4,32 per 12 pangkat 2 itu kan sama saja dengan 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 per 12 pangkat 2. Kita ambil yang 0,32-nya, kita kalikan lagi dengan 12 per 12. Maka 0,32 per 12 pangkat 2 dikali 12 per 12 sama dengan 3,84 per 12 pangkat 3. Setelah itu kita ambil lagi yang 0,84-nya. Jadi 0,84 per 12 pangkat 3 dikali 12 per 12 sama dengan 0,08 per 12 pangkat 4. Jadi 0,78 dalam basis 12 adalah 0,9432 dan seterusnya bukan pangkat basis 12. Selanjutnya nomor 5. Gunakan teorema binomial untuk menjabarkan dalam kurung 3x kurang y kurung tutup pangkat 10. Nah, perlu teman-teman ingat untuk teorema binomial sendiri. Seperti ini contohnya, untuk setiap bilangan asli n, maka dalam kurung a tambah b pangkat n sama dengan n0, mulainya dari 0, n0 a pangkat n ditambah n1 a pangkat n dikurangi 1b ditambah n2 a pangkat n kurangi 2 b pangkat 2 dan seterusnya sampai n ini sama nn b pangkat n. Nah, lalu kita kembali lagi ke soal. Maka dapat kita tuliskan 3x dikurangi y pangkat 10 seperti ini. Bisa dilihat sama teman-teman. Mulai dari 0, 1 dan seterusnya sampai ininya nn atau di sini n-nya 10 jadi 10 10. Lalu dapat kita tuliskan untuk si hasilnya sendiri yaitu 3x pangkat 10 dikurangi 10 3x pangkat 9y ditambah 45 3x pangkat 8y pangkat 2 dikurangi 120 3x pangkat 7y3 y pangkat 3 ditambah 210 3x pangkat 6y pangkat 4 dikurangi 252 3x pangkat 5y pangkat 5 ditambah 210 3x pangkat 4 y pangkat 6 dikurangi 120 3x pangkat 3 y pangkat 7 ditambah 45 3x pangkat 2 y pangkat 8 dikurangi 10 3x
Y pangkat 9 ditambah Y pangkat 10. Lalu kita operasikan lagi, maka hasilnya dapat teman-teman lihat di gambar berikut. Seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, yang bagian B-nya, tentukan suku ke-10 dari 3X dikurangi 2Y pangkat 15. Suku ke-10 dari 3X dikurangi 2Y pangkat 15 sama dengan 15. Di sininya N dikurangi 1. N di sini 10, jadi N dikurangi 1, 10 dikurangi 1 menjadi 9. Sehingga dapat kita tulis 15 faktorial per 9 faktorial dikali 6 faktorial. Untuk hasilnya sendiri ini adalah 5005. Maka suku ke-10-nya adalah 5005 dikali 3X pangkat 6 dikali negatif 2Y pangkat 9. Sehingga dapat kita tulis 5005 dikali negatif 373.824 X pangkat 6 Y pangkat 9. Kita kalikan lagi, maka hasilnya menjadi negatif 1.868.106.240 X pangkat 6 Y pangkat 9. Mungkin cukup sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.